That's the thing about life. It can be unpredictable, but your dreams need not be. How far would you go to make your dreams come true? How close are you to reaching those goals set by you? While others focus on a new normal, you focus on a new beginning. Look around for what inspires you. Build your narrative. After all, it's your story to tell. Take a chance. Take a leap. Begin your study abroad journey with us. Looking for the right course for you? Welcome to AECC Global's Course Search, your one-stop platform for all your international education needs. Browse through millions of free, valuable study abroad resources to pursue your international study dream. To begin your search, type in your preferred course in the search bar. Filter by sub-course category, level of study, destination preference, tuition fees, duration, and post-study work visa. With a destination drop-down, you can search for the preferred destinations of your choice. You can also filter down courses by top-ranked universities in your preferred destination and their rankings. Browse through various career choices, and you can also browse through free student resources like articles on tips to study abroad, the latest news, etc. We are here to support you with every step of your study abroad journey. To explore your course options, visit search.aeccglobal.com. Oke, kita mulai aja. Selamat sore teman-teman semuanya. Thank you for joining webinar sore ini. Sore ini we are honored to host a webinar bersama dengan University of Essex. Hari ini ada Dr. Roman Cahaya atau Dr. Fitra Roman Cahaya yang bisa dikenal dengan Pak Roman. Selamat datang Pak. Hope you are well. Langsung di Essex ya. Kemudian juga ada Christabel, Senior Regional Development Manager University of Essex Indonesia. Halo Bel, apa kabar? Ya, sebelum kita mulai mungkin saya sambil menunggu teman-teman lain masuk. Hari ini kita akan seperti judulnya ya, kita akan bahas mengenai accounting, study accounting di UK. Keunggulannya kenapa harus di UK, terus bagaimana nanti Essex, apa yang ditawarkan oleh Essex juga, dan mungkin sebelumnya saya bacakan dulu profil dari Dr. Roman ini. Dr. Roman ini memperoleh gelar sarjananya pertama Bachelor of Commerce dari Universitas Islam Indonesia, kemudian Master of Commerce major in Accounting dari Curtin University Australia, kemudian lanjut lagi ya Pak di PhD in Accounting juga dari Curtin. Kemudian juga ada postdoc research fellow-nya juga di Curtin. Dan saat ini sedang mengajar akademisi di University of Essex, tentunya mengajar accounting ya. Jadi hari ini kita akan dengar lebih lagi mengenai programnya apa yang dilakukan oleh Essex juga, yang akan dipaparkan langsung oleh Dr. Roman. Mungkin
untuk sedikit housekeeping nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan ada Q&A session di belakang ya. Jadi boleh teman-teman, if you have any questions along the presentation, ada Q&A box yang ada di bawah panel teman-teman. Boleh ketik any questions mengenai university-nya, mengenai programnya, mengenai accounting, atau mungkin penasaran soal future career atau future employability di accounting, apakah accounting ini masih dipakai enggak sih 10 tahun ke depan misalnya. Nanti kita akan bantu jawab pertanyaan teman-teman. Please type di Q&A box untuk kami lebih gampang jawabnya ya, karena ada beberapa mungkin suka chat di chat box. Jadi untuk menghindari kita skip your questions, please type di Q&A box yang kita akan jawab di akhir acara. Oke, I think without further ado ya, Pak Roman, mungkin kita mulai aja. Silahkan, the floor is yours. Terima kasih, Mbak Yonela. Selamat pagi waktu UK, jam 10 sekarang di UK. Selamat sore waktu Indonesia bagian Barat. Saya kira di Jakarta dan sekitarnya ini jam 4 ya, jam 4 lebih 5. Senang bisa bergabung, sharing dan cerita tentang apa yang dilakukan di accounting di Essex untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia yang berminat untuk studi lanjut, baik undergrad, master, atau mungkin bahkan teman-teman yang mau ambil PhD ada yang gabung, nanti bisa kita jelaskan lebih detail mengenai program-program yang ditawarkan dan kenapa Essex memiliki keunikan dan keunggulan di program accounting-nya. Oke, saya Roman, tadi sudah dikenalkan, asli saya Jogja, yang saat ini tinggal di Colchester, mengajar di University of Essex. Aksen saya masih aksen Jogja, tidak berubah ke aksen British, karena nggak mungkin sudah di umur ini berubah, gitu ya, kecuali anak saya. Oke, saya akan share screen. Semoga bisa diakses dengan baik dari Indo. Oke, teman-teman bisa melihat ya slideshow-nya ya dengan jelas. Let me know kalau sip, great. Oke, I will start. Oke, kami di accounting di sini adalah satu grup dalam Essex Business School. Essex Business School ini sendiri bukan fakulti, meskipun head of Essex Business School-nya itu jabatannya disebut Dean. Ya, tapi Essex Business School ini adalah suatu departemen di bawah Faculty of Social Science, di mana within Essex Business School ada satu grup namanya Group of Accounting, yang di dalamnya kami menawarkan beberapa program undergrad, master, dan PhD untuk accounting dan yang terkait dengan accounting. Apa itu nanti kita akan lihat. Oke, Essex Business School adalah seperti yang saya sebut tadi suatu departemen yang paling besar di University of Essex. Mahasiswa kami berdatangan dari berbagai negara, termasuk akademisinya. Kami juga berasal dari berbagai negara, termasuk saya dari Indonesia. Saya adalah satu-satunya dosen akuntansi yang berasal dari Indonesia. Moto kami adalah karena kita berkembang dan banyak sekali mahasiswa yang enroll di University of Essex, utamanya Essex Business School, dengan berbagai background budaya yang berbeda, maka moto kami adalah our people are always more than just number. Kita nggak lihat kuantitas, tapi dengan adanya perbedaan itu kita ingin make sure bahwa setiap orang memiliki kualitas hubungan sosial, kualitas kehidupan kampus yang menyenangkan, friendly, dan memotivasi untuk terus berkembang dan belajar. Oke, jadi bukan hanya kita punya banyak mahasiswa, tapi quality of life within the campus is very important, critical, karena akan memotivasi dalam kenyamanan untuk belajar dan bertukar pengalaman antar teman. Oke.
di Essex Business School, saya masih bicara mengenai Essex Business School dulu sebelum ke accounting. Kita berusaha untuk memberikan pendidikan pendidikan bisnis yang bertanggung jawab. Artinya apa? Kita ingin bukan hanya pendidikan yang kita berikan, tapi lulusan kami nanti yang akan memberikan kontribusi di berbagai bidang atau perusahaan atau melakukan bisnis, mereka diekspektasikan untuk melakukan bisnis yang lebih baik. Apa yang disebut lebih baik di sini? Kita ketika bicara bisnis itu kan yang ada di mindset kita utamanya tentu money. Oke, money, profit dan seterusnya, utamanya profit. Ketika kita ketemu teman misalnya, kemudian teman kita sedang melakukan bisnis apapun, apa itu online dan lain-lain, pertanyaan kita mungkin omset, profitnya berapa. Nanti kalau profitnya gede kita senang, kalau loss, kemudian kita agak sedih gitu ya. Cuman di sini kita berpikir beyond the number, beyond the profit. Kita ingin graduate kita itu melakukan bisnis yang responsible. Better di sini artinya kita tidak hanya berpikir pada profit, tetapi aktivitas dalam meraih atau mendapatkan profit itu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial. Harus memberikan dampak yang positif terhadap manusia-manusia di sekitarnya atau di dalamnya, karyawan misalnya, kemudian warga sekitar misalnya, dan seterusnya. Oke, jadi intinya Essex Business School ingin memberikan pendidikan yang memiliki dampak positif, baik dari proses pendidikan itu, maupun output dari lulusan kami, itu diharapkan bisa memberikan positif impact, dampak yang positif, bukan negatif impact, tapi dampak positif terhadap siapa? Terhadap society, masyarakat, dan juga terhadap lingkungan alam. Karena pada akhirnya nanti kalau misalnya kita bicara sungai, air, laut, kalau tercemar karena aktivitas bisnis, yang rugi juga society juga manusia. Jadi impact-nya ini positif impact terhadap lingkungan alam, manusia, people within and outside the companies or organizations. Oke, salah satu contoh komitmen kami di Essex, kalau teman-teman semua lihat gambar di ini PowerPoint saya ini adalah gedung Essex Business School, kantor saya. Jadi saya saat ini duduk di dalam gedung itu. Ya. Kantor saya ada di ground floor. Nanti kalau akhirnya teman-teman bisa kuliah di sini, feel free untuk datang ke kantor saya. Kalau kangen ngomong bahasa Indonesia atau Jawa, bisa main ke kantor saya. Gitu. Kalau untuk assignment-nya banyak, bahasa Inggris terus gitu, kadang-kadang pusing, ya datang ke kantor saya, kita ngobrol bahasa Jawa atau Indonesia, ketawa-ketawa gitu ya, supaya refresh lagi. Gedung ini adalah gedung yang zero carbon, didesain sedemikian rupa sehingga tidak ada emisi karbon sama sekali, dan ini adalah gedung Business School Zero Carbon yang pertama di UK. Oke, ini salah satu bentuk komitmen kami dalam hal melindungi, meminimalkan dampak negatif aktivitas kami di kampus terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oke, karena aktivitas apapun yang kami kerjakan di sini, aktivitas riset, pendidikan, tentu tetap memiliki dampak mungkin negatif terhadap lingkungan. Kami berusaha untuk meminimalkannya dengan membangun gedung yang zero carbon. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke accounting, lebih spesifik kalau tadi bicara mengenai Essex Business School. Mungkin audiens di sini background-nya macam-macam. Ada yang memang sudah punya background accounting, baik mungkin di high school atau SMA, sudah dapat pelajaran akuntansi. Dulu saat saya sekolah di Indonesia, saya SMP sudah dapat pelajaran namanya administrasi, sebetulnya itu accounting juga. Kemudian waktu SMA, dulu saya di SMA 3 Jogja, itu ada pelajaran akuntansi juga. Kemudian kuliah akuntansi. Nah, ketika SMA mungkin saya udah punya knowledge ya apa itu accounting. Dengan bahasa yang simpel, akuntansi mungkin bisa didefinisikan sebagai suatu sistem di mana di dalamnya ada proses pencatatan semua transaksi yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk nantinya setelah diproses demikian rupa
output-nya akan digunakan untuk menentukan suatu kesuksesan bisnis. Oke, sebut saja tadi saya bicara mengenai bisnis sama profit. Ketika kita punya teman melakukan bisnis, ngobrol-ngobrol, at the end, kemudian tanya, untungnya berapa? Aduh, saya rugi. Nah, ini percakapan yang perlu saya highlight. Oh, saya untungnya berapa? Aduh, saya rugi. Untung dan rugi itu sebetulnya salah satu output dari proses akuntansi. Oke, formulanya kan revenue, pendapatan dikurangi expense, biaya. Itu nanti kalau revenue-nya lebih besar, nanti ketemu profit. Tapi kalau expense-nya lebih besar, biayanya lebih besar, itu maka akan terjadi kerugian atau loss. Nah, sebetulnya dalam percakapan sehari-hari profit, loss, untung, rugi, kita sudah ngerti bahwa kalau pendapatan lebih besar daripada biaya itu untung. Nah, ini gambaran apa namanya, apa itu akuntansi. Oke. Jadi bicara mengenai proses akuntansi, utamanya output dari aktivitas akuntansi, output utamanya adalah dokumen yang namanya financial statement, laporan keuangan. Ini laporan keuangan ini biasanya di berbagai negara itu merupakan bagian dari annual report atau laporan tahunan. Laporan tahunan adalah satu dokumen yang disiapkan perusahaan, biasanya diwajibkan oleh peraturan setempat, baik itu capital market, pasar modal, atau peraturan pemerintah sendiri, yang tujuannya biasanya digunakan untuk pihak eksternal, utamanya seperti shareholder, pemegang saham, supaya shareholder ini tertarik untuk invest, maka perlu ada informasi yang disampaikan. Salah satu komponen informasinya adalah laporan keuangan. Oke, ini salah satu output akuntansi. Jadi akuntansi merupakan suatu bahasa sebetulnya untuk mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan perusahaan, utamanya dalam konteks keuangan. Oke, jadi semua transaksi yang sudah dilakukan perusahaan selama satu periode tahunan biasanya itu dicatat dalam suatu sistem, kemudian output-nya itu dikomunikasikan kepada user melalui suatu bahasa, bolehlah sebut saja bahasa keuangan atau bahasa akuntansi, agar nantinya user of accounting ini bisa menggunakannya untuk apa? Untuk menganalisis performa kesehatan perusahaan misalnya, kemudian memutuskan misalnya mau invest ke company, atau mungkin bank mau memberikan pinjaman uang kepada perusahaan, atau kalau pemerintah melihat laporan keuangan perusahaan mungkin mau lihat dari sisi besaran pajak perusahaannya itu wajar atau tidak. Kemudian kalau lihat beban gaji karyawan itu kelihatannya match dengan besaran pajak penghasilan yang disetorkan ke perusahaan atau tidak, ke pemerintah atau tidak, dan seterusnya. Oke, jadi accounting ini sangat penting sebagai bahasa atau komunikasi dari perusahaan kepada siapa? Kepada semua stakeholder. Apa itu stakeholder? Nanti saya akan sampai ke sana. Right? Selain kepada pihak eksternal, accounting juga menyediakan informasi untuk internal parties atau pihak di dalam perusahaan, yaitu manajemen. Untuk apa? Untuk menganalisis misalnya tren bebannya kok semakin naik, maka kemudian perusahaan ini manajemennya melakukan kontrol atau planning. Oh, tahun depan atau 2 tahun ke depan kita perlu menekan beban, sebut saja beban karyawan, kita kurangi karyawan kontrak karena ternyata beban karyawan ini selalu naik dan proporsinya itu melebihi dari proporsi beban-beban pos yang lain misalnya. Oke. Nah, di ESEC ini kita memberikan bukan hanya accounting sebagai bahasa keuangan, tapi beyond the number, kita mengajarkan berbagai aspek, utamanya aspek akuntabilitas, apa itu bagaimana perusahaan bertanggung jawab bukan hanya ke masalah keuangan, tapi untuk semua aktivitas yang dilakukan dipertanggungjawabkan terhadap siapa? Terhadap berbagai stakeholder yang ada. Jadi bukan hanya investor lagi yang yang dikomunikasikan informasinya oleh perusahaan, tapi juga berbagai pemangku kepentingan, misalnya pemerintah, karyawan, konsumen, pemberi kredit, dan seterusnya.
Nah, tadi gambaran accounting, ya, akuntansi, ya. Semoga bisa membantu memberikan ilustrasi bagi teman-teman yang belum punya background mengenai accounting. Sekarang saya masuk mengenai course yang ditawarkan di Essex Business School yang terkait dengan accounting. Ini adalah course untuk undergrad atau S1 ya, kalau di Indonesia namanya S1 undergrad. Ada Bachelor of Science in Accounting, Accounting and Finance, Accounting with Economics, dan Accounting and Management. Ya, ini tergantung kebutuhan dan keinginan masing-masing pendaftar, mau belajar spesifik accounting atau mau dikombin dengan disiplin yang lain, tetapi biasanya rekomendasi kami atau testimoni dari alumni, sebaiknya teman-teman yang ingin mengambil program S1 di Essex, sebaiknya mengambil program yang mix dengan disiplin yang lain. Ya, jadi misalnya mungkin yang paling dekat adalah Accounting and Finance. Ini salah satu program yang banyak diminati. Ya, karena keterkaitan antara Accounting and Finance ini cukup kuat. Economics lebih lebar lagi, Accounting and Management juga masih dekat karena accounting adalah bagian manajemen. Tapi ini kembali kepada keinginan, rencana karir dari masing-masing calon mahasiswa. Oke, kemudian ini untuk postgrad yang ditampilkan di sini. Yang postgrad di sini adalah untuk yang master. Jadi nanti title-nya adalah MSc atau Master of Science in, tergantung disiplin yang diambil, bisa accounting, accounting and finance, dan seterusnya. Kurang lebih pendekatannya sama. Ini tergantung keinginan, kebutuhan untuk karir, tetapi selalu kami rekomendasikan bahwa yang mungkin yang lebih baik adalah mengambil program yang mix antara accounting dan disiplin yang lain. Oke. Nah, mengapa accounting di Essex ini great atau memiliki strength gitu ya dibanding program accounting yang ditawarkan di Indonesia maupun di UK atau di negara yang lain? Oke. Yang pertama adalah beberapa course, beberapa mata kuliah yang ditawarkan baik di level undergrad maupun postgrad itu diakreditasi oleh beberapa organisasi profesional, misalnya adalah CIMA, yaitu Chartered Institute of Management Accountants, dan ACCA, yaitu Association of Chartered Certified Accountants. Bagaimana mekanismenya? Jadi kalau teman-teman nanti ambil kuliah di Essex, misalnya ada beberapa mata kuliah yang terakreditasi oleh ACCA misalnya, nanti ketika lulus, mata kuliah yang terakreditasi tadi sudah diakui sebagai sebagai exemption dari dari ujian profesi tertentu, misalnya ACCA. Jadi misalnya saya sebagai mahasiswa Essex ambil program undergrad, kemudian nanti saya punya plan ketika lulus akan mendaftar sertifikasi profesional ACCA. Sebut saja misalnya untuk mendapatkan sertifikasi itu saya perlu mengerjakan, sebut saja saya simulasikan 9 exam, 9 tes. Oke. Kalau tidak ambil program di Essex, mungkin ketika lulus nanti teman-teman perlu melakukan ujian 9 itu. Tapi karena beberapa mata kuliah sudah diakreditasi di Essex, maka mungkin bisa mendapatkan 8 exemption, sehingga ketika lulus nanti, ketika berhubungan dengan ACCA, tinggal ngambil 1 tes. Jadi yang 8 sudah diakui di Essex waktu kuliah S1, kemudian ketika lulus, mau mendaftarkan sertifikasi, lumayan tinggal menempuh 1 ujian saja, 1 tes. Daripada ngambil 9. Nah, ini kalau ngambil di luar Essex, belum tentu bisa dapat exemption, harus kerja keras lagi untuk belajar lagi, kemudian mengerjakan ujian 9 tes. Nanti kalau mau diskusi lebih detail mengenai akreditasi ini, dipersilakan, karena mungkin teman-teman
belum begitu tahu, ada yang belum begitu tahu, ada yang tahu mengenai sertifikasi profesional. Kemudian kita punya Lab Bloomberg, ini semacam lab yang ada di gedung Essex Business School, semacam simulasi seperti di capital market. Jadi seolah-olah teman-teman itu ada di capital market, kemudian bisa lihat data dari perusahaan, kemudian melakukan analisis, kemudian memberikan rekomendasi atau mengambil keputusan untuk melakukan investasi di suatu perusahaan. Jadi benar-benar semacam simulasi, berada seperti di real stock exchange atau capital market. Nah, uniknya lab ini bukan hanya kami sediakan di gedung Essex Business School, tapi sekarang semua undergraduate students di Essex Business School, whatever the course is, apapun program yang diambil pada saat tahun pertama, mereka akan mendapatkan training untuk melakukan simulasi di Bloomberg Market ini, dan nantinya akan dapat sertifikat. Sertifikat ini penting, bukan hanya masalah experience atau skill-nya saja, tapi sertifikat ini akan bisa digunakan untuk apa? Untuk memperkuat CV ketika apply pekerjaan nantinya setelah lulus. Oke, nanti employer akan ngerti ya, akan bisa lihat lulusan ini sudah mampu untuk melakukan simulasi trading saham. Buktinya ada di CV, kemudian ada di sertifikat, gitu ya. Ini penting sekali karena skill untuk trading ini kalau belum pernah simulasi, ini knowledge-nya seperti bahasa Indonesianya mungkin ngawang-ngawang ya. Hanya teori saja tapi belum pernah melakukan, ini agak susah kayak kita belajar renang. Tahu teorinya tapi belum pernah renang, ya tenggelam juga gitu ya. Jadi employer akan interest ketika punya experience. Nah, experience ini kan susah kalau belum pernah datang ke stock exchange ya. Kita punya simulasi, kita invest di sini di Bloomberg ini nggak murah. Nah, teman-teman dapat benefit untuk belajar ini di tahun pertama. Oke. Ini sekedar cost structure kalau di Essex pada umumnya sih di UK itu standar S1 itu 3 tahun. Bisa 4 tahun bila mana pada tahun ketiga student ini memutuskan untuk semacam magang di perusahaan atau belajar di overseas dengan partner-partner kita. Jadi ada program sendiri. Oke, nanti bisa kita diskusikan saat Q&A karena waktunya terbatas. Kalau teman-teman mau ngambil study abroad atau placement, maka total year-nya menjadi total duration of study-nya jadi 4 tahun. Nah, untuk postgrad rata-rata adalah 12 bulan, 1 tahun. Nah, jadi dalam 1 tahun ada 3 term, autumn, spring ini biasanya untuk kuliah, kemudian summer seperti saat ini biasanya untuk ujian. Oke. Nah, untuk undergrad dan postgrad, keduanya memiliki sama-sama final project. Apa itu? Ini kalau di Indonesia, kalau S1 itu disebut sama skripsi, nanti dosennya membimbing. Kemudian untuk postgrad, ini juga ada, kalau di Indonesia disebut tesis ya. Skripsi untuk S1 kalau di Indonesia, kemudian tesis untuk S2. Nah, di sini kita nyebutnya sama sih, dissertation, baik untuk undergrad maupun master. Oke, ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan riset dari bidang yang dia interest. Jadi dosen akan memberikan support, akan membimbing proyek itu sampai final. Ini contoh tadi placement semacam program magang di perusahaan. Nanti mekanismenya mahasiswa akan mengidentifikasi sendiri perusahaan-perusahaan yang dia interest, kemudian apply. Tetapi EBS, Essex Business School akan memberikan support. Apa itu supportnya? Ketika mengidentifikasi, komunikasilah dengan tim kami. Kemudian tim kami akan membantu untuk setiap prosesnya, misalnya menyiapkan CV, bagaimana menyiapkan CV yang atraktif, kemudian bila mana ada interview, mau konsultasi, gimana sih caranya interview, bagaimana sih menghadapi suatu pertanyaan, bagaimana untuk feel confident, bagaimana untuk tetap tenang ketika saat interview kita punya tim sendiri. Ya, daripada kita tanya teman dan lain-lain,
Kita punya tim yang authorized di Essex Business School. Engage with us and then we will help you. Oke. Oke, nah untuk karir di masa yang akan datang, karirnya ini sebetulnya cukup luas. Jadi ketika lulus, kalau kita bicara mengenai traditional accounting itu accounting yang masih fokus pada keuangan. Lulusan bisa bekerja sebagai internal accountant. Siapa itu? Orang yang terlibat dalam proses penyiapan laporan keuangan perusahaan internal. Oke. Atau sebagai auditor. Pihak di luar perusahaan, biasanya bekerja di accounting firm, sebut saja perusahaan akuntansi yang besar itu adalah, mungkin teman-teman tahu ada PwC, EY, KPMG, dan seterusnya, ada 4 yang besar. Dia bekerja sebagai auditor, memeriksa laporan keuangan perusahaan, kemudian output-nya memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai standar atau belum. Atau sebagai konsultan keuangan, konsultan bisnis. Oke, konsultan bisnis yang baik itu idealnya punya background accounting. Ya, kenapa? Karena kita nggak hanya assess masalah omset, kita nggak hanya assess masalah potensial customers atau potensial bisnis tertentu, tapi kita juga ngerti risiko-risiko akuntabilitas. Oke, akuntan akan ngerti bagaimana menyiapkan skema keuangan, potensial revenue-nya, potensial expense-nya, sehingga dari sisi kehati-hatian, planning keuangannya akan lebih baik. Biasanya seperti itu. Kemudian juga bisa menjadi policy maker yang baik. Menurut saya, berdasar pengalaman saya, baik sebagai dosen maupun praktisi selama ini, kebetulan dulu saya pernah jadi direktur keuangan selama 5 tahun, terlibat dalam decision making proses. Biasanya policy maker itu meminta accounting data. Jadi bukan hanya makro data, tapi accounting data. Dan justru accounting data tadi, seperti yang saya sebut manajemen accounting, ini menjadi main komponen ketika seorang policy maker akan mengambil suatu kebijakan. Jadi pijakannya ada di situ. Nah, bayangkan kalau policy maker itu nggak punya background accounting, ini kan bisa ditipu sama anak buahnya. Oke, jadi sangat penting policy maker itu punya background accounting. Oke. Kemudian chartered accountancy ini termasuk akuntan yang punya sertifikat profesional. Dia punya kewenangan untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan akuntansi yang levelnya lebih advance. Nah, ini salah satu jalannya adalah dengan mendapatkan sertifikasi ACCA misalnya. Kemudian jasa-jasa keuangan yang lain misalnya menyiapkan budget, kemudian tax planning, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang approach kita dalam hal mengajar, dalam hal teaching, modul-modul yang kita siapkan selalu didesain berdasarkan research. Kenapa? Karena Essex termasuk research university. Jadi desain mata kuliah kita harus berdasarkan pada hasil riset terkini, sehingga kita punya evidence, bukti bahwa praktek yang diajarkan itu valid, ya, valid, robust. Ya. Sebut saja kalau kita bicara mengenai vaksin COVID, kita mengajarkan suatu vaksin, kalau belum diuji, berarti dipertanyakan, ini bisa mencegah COVID apa enggak. Ini analoginya seperti itu. Jadi kita research-led teaching. Semua modul mata kuliah seperti yang saya ajarkan harus berdasarkan pada riset terkini. In addition to that, kita tetap mengcombine hasil riset dengan praktis. Kenapa? Karena kadang-kadang ada gap antara riset sama praktis. Oke, dalam hal accounting kita tetap update materi kita, utamanya financial accounting, yaitu proses penyiapan laporan keuangan dengan standar yang terkini. Mungkin karena waktu terbatas, 5 menit lagi ya, nanti tinggal Q&A ya. Oke. Ini saya beri contoh mengenai mata kuliah. Kita menyebutnya modul. Kalau di Indonesia mungkin makul ya, mata kuliah. Kalau di SMA mata mapel, mata pelajaran. Oke, ini contoh modul yang diajarkan.
saya beri contoh 2 saja, financial reporting and analysis ini mengajarkan mahasiswa mengenai skill untuk menyiapkan laporan keuangan dan menganalisisnya berdasarkan standar internasional, yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS. Saat ini saya mengajar taxation untuk undergrad. Taxation-nya menggunakan taxation UK context, yaitu dengan menggunakan regulasi UK, tetapi di dalamnya ada pelajaran mengenai multinational companies atau orang-orang yang bekerja di beberapa negara, utamanya base-nya di UK, maka pengetahuan ini penting untuk teman-teman yang dari luar UK, karena nanti ada dampak perpajakannya. Oke, kemudian ini contoh yang postgrad modules. Saat ini saya mengajar ini corporate reporting and analysis. Ini utamanya kepada analisis output laporan keuangan dan juga naratif report dari perusahaan. Kemudian tugasnya biasanya mahasiswa diminta untuk menganalisis suatu perusahaan, menentukan kesehatannya, kemudian memberikan rekomendasi kepada potensial investor apakah invest di perusahaan itu masih memberikan return atau enggak di masa yang akan datang. Oke, ini beberapa support dari IBS. Kita support academic writing, ada trainingnya, mahasiswa bisa individual consultation, karena permasalahannya biasanya, utamanya pengalaman saya dari Indonesia, teman-teman skill academic writing-nya pada umumnya kurang. Ini pengalaman saya sendiri. Ya. Kenapa? Karena kita menurut saya tidak diajarkan untuk membuat esai yang baik selama sekolah di SD, SMP, SMA. Oke, ini pengalaman saya. Bagaimana membuat esai yang kritikal dan lain-lain, maka di sini ada trainingnya. Referencing juga ini penting sekali, karena kalau referencing yang nggak baik nanti bisa disangka plagiat. Maka nanti ada trainingnya, bisa ikut dan seterusnya. Kemudian ini salah satu yang penting adalah feedback. Ketika mengerjakan tugas, kemudian dapat nilai, yang dilihat jangan nilainya aja, tapi dosen akan memberikan masukan mana yang strength dari tugas yang sudah disiapkan, kekurangannya di mana, kita akan berikan secara detail. Nanti mahasiswa akan mempelajari, oh ini kekurangannya di sini, maka ketika ada assignment yang lain, di mata kuliah yang lain, maka mahasiswa bisa memperbaiki dan improve nilainya. Oke, nah untuk memahami feedback ini kadang nggak mudah, maka kita bantu untuk cara memahami feedback dari dosen itu seperti apa. Oke, kemudian kami juga memberikan support melalui senior students, mahasiswa yang sudah pengalaman. Kita bayar mereka, jadi Essex bayar mereka untuk memberikan course basic yang kalau diajari teman mungkin lebih nyaman gitu ya. Misalnya matematika untuk keperluan kalkulasi finance, kemudian simple software seperti Excel, kemudian Bloomberg. Ini ada peer tutor dari mahasiswa senior yang bisa membantu mengenai simulasi saham, dan mentor-mentor dari mahasiswa yang lebih senior ya. Oke, itu gambaran dari apa yang kami lakukan, kami tawarkan di Essex. Kalau ada question, pertanyaan, nanti feel free untuk kontak IBS, Essex Business School. Kami akan berusaha untuk respon dan menjelaskan secara rinci. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Yonela, question and answer. Ada question, ada pertanyaan, feel free to ask. Thank you. Thank you Pak Arman buat paparannya. Ya, untuk teman-teman kalau ada pertanyaan, feel free ya untuk type di Q&A box. Jadi kita masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Meanwhile, Isabel mungkin akan show us around virtually untuk teman-teman bisa lebih tahu lagi kayak apa sih kampusnya Essex dan lain-lain. Silakan ya, Bel. Oke, thank you Yonela. Teman-teman ini saat ini sambil mungkin teman-teman mikir, oke mau nanya apa ya, secara ada Pak Roman di sini nih. Nah, saya akan tunjukkan kampus tour kita. Kampus kita ada 3 lokasi, di Colchester, Southend, and Loughton. Nah, yang akan saya tunjukkan ini kebetulan yang memang paling besar, dan di mana
Pak Roman juga di sana, business school kita yang paling besar juga di sana. Nanti kalian bisa lihat. Ini saya share my screen dulu, ya. Hi everyone, my name is Asha and welcome to the Colchester Campus Tour. We're starting off firstly here by the lakes. It is the nicest place on campus and it's a great way to study and have a barbecue and chill with your friends. The campus is made up of 5 interlinking squares and we're surrounded by all this incredible parkland, so let's get going. This is the Silbrad Student Center. Let's go inside and check it out. Here you'll be able to come for student information, support, the finance desk, the IT desk, and some study spaces. And now we're in the Creative Studios, which is located at the back of the Silbrad Center. Here's where you come for everything student media. Right next to the Silbrad Center, you'll be able to find the Lakeside Theatre Cafe. Let's go inside. And now let's head down to the Lakeside Theatre. Welcome to the Albert Sloman Library. Here you'll find 6 floors of books, archives, and one of the only 4 Paternoster lifts in the UK. So this is our Ivor Crew Lecture Hall. This is where you're going to be coming for your graduation ceremony once you finish your degree. So opposite Ivor Crew, we've got Waterstone. So if you're like books like me, you'll be in there all the time. Next door is Art Exchange, our art gallery, which shows some really cool exhibitions. Let's head on to Square 4. Here you'll be able to come to one of our 2 stores to go and grab some bits and bobs. We've got the post office, and there's a lot of places to eat around Square 4, so go and check that out, my favorite stop bar. And this is Square 3. Here you'll find the SU reception, great coffee in the kitchen, lots of places to eat, and below us is our nightclub Sub-Zero. So this is the Lecture Theatre building, also known as the LTB. You'll have quite a few lectures in here, and it's also the home to the SU Zone Cinema. And this is our sports arena. Next door, we have a sports hall with a gym and a climbing wall. And behind these, you'll find our sports pitches and acres of green space. As you can see, we've got some interesting looking architecture all over campus. For example, our carbon neutral business school, our Wivenhoe House Hotel, and the STEM Center. And that's the end of our tour now. Thank you so much for following me around campus, and I can't wait to see you soon. Oke, ini saya stop sharing. Oke, jadi ini mungkin Q&A session ya, Yonela. Kalau misal ada yang mau nanya, boleh langsung tanya. Oh, udah ada pertanyaan nih dari Bram, dari Mas Bram. Apakah S1 akuntansi dari Indonesia bisa ambil postgraduate atau harus ikut undergraduate lagi? Mungkin Pak Roman mau langsung jawab, boleh silakan Pak. Ya. Terima kasih. Boleh untuk S1 akuntansi dari Indonesia bisa ambil master di UK. Ya. Tidak harus ngulang, tidak harus diakui S1-nya. Iya benar. Ya, karena udah 4 tahun ya ada skripsinya, jadi anggapannya udah owner ya Pak. Ya. Ya. Oke. Ada next question dari Julius Wijaya. Sejauh Sorry, mana kalau saya boleh nambahin dikit ya untuk pertanyaannya Mas Bram ya. Jadi
Bram, kalau misal mau join Essex, kita itu biasanya kalau kamu ngelihat di linknya, nanti saya bisa kasih mungkin di type answer, nanti saya bisa kasih linknya akuntansi kita, master akuntansi kita, itu kita perlunya tutu. Kadang anak Indonesia suka bingung, tutu itu apa, kayak gitu. Nah, biasa kita bilangnya tutu itu sekitar GPA, kalau kita nih di Essex 2,8 sampai 3. Dan kebetulan kalau emang kamu GPA-nya IP ya, kalau di Indonesia itu 3 ke atas, kita ada scholarship. Itu scholarship-nya langsung otomatis. Begitu. Ya, boleh dilanjutkan dengan pertanyaan kedua mungkin ya, Pak Roman ya. Sejauh manakah ilmu accounting dan tax UK yang akan dapat digunakan jika bekerja di Indonesia, Pak? Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Untuk ilmu accounting-nya sendiri, sebut saja financial accounting, yaitu proses penyiapan laporan keuangan dan manajemen accounting, itu saya bisa katakan hampir semuanya bisa diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena untuk penyiapan laporan keuangan itu basisnya adalah IFRS, International Financial Reporting Standard. Di Indonesia, perusahaan menggunakan PSAK, Standar Akuntansi Indonesia, tetapi PSAK sendiri develop merujuk pada IFRS. Jadi sama aja, itu satu. Dan bila mana teman-teman lulusan ini mau bekerja di luar UK, di luar Indonesia, untuk ilmu accounting-nya sendiri semuanya bisa diterapkan. Manajemen accounting itu tidak menggunakan standar tertentu, tentu bisa digunakan dimanapun. Nah, untuk tax UK, memang teks yang kami ajarkan itu berdasarkan regulasi di UK, ya. Tetapi memang dalam hal praktikalnya mungkin nggak pas dengan di Indonesia karena aturannya beda. Nanti kalau kembali ke Indonesia, kalau bekerja sebagai tax consultant atau di keuangan, saya dulu bekerja termasuk mengurusin pajak itu, PPH misalnya, harus belajar lagi peraturan di Indonesia. Tetapi untuk multinational company konteks, pengetahuannya bisa dibawa ke Indonesia bila mana ada anak perusahaan UK itu yang berada di Indonesia. Misalnya headquarter-nya di Inggris, punya subsidiary di Indonesia, karena sekarang itu hal yang lazim, maka pengetahuan tax UK itu dapat digunakan karena ada salah satu dua chapter itu belajar mengenai multinational company, multinational corporation tax. Oke, itu ada jawaban pertanyaan saya. lanjutan dari Julius Wijaya, Pak. Apakah boleh diceritakan peluang kerja bagi Indonesian lulusan Essex di UK? Jadi untuk stay back opportunity kali ya. Oke. Post study opportunity. Oke. Kebetulan saya nggak pegang data, tetapi dari data yang pernah saya lihat, chance-nya untuk bekerja di UK sendiri besar, karena kebutuhan akuntansinya, kebutuhan akuntan ini masih banyak di berbagai bidang, termasuk di public sector. Public sector itu instansi pemerintah. Instansi pemerintah. Kalau ada isu mengenai misalnya, ini isunya malah justru banyak didiskusikan di Indonesia. Oh, accounting itu pada saatnya nanti tidak dibutuhkan karena semuanya dikerjakan oleh robot misalnya atau sistem. Tidak seperti itu karena yang menginput informasi itu harus accountant, harus tahu. Nah, kalau pekerjaan robot itu sudah dari dulu, artinya apa? Jurnal kita masukkan input itu harus orang yang tahu. Nah, nanti outputnya yang baca juga harus orang yang tahu. Kalau masalah sistem pakai computerized itu udah dari saya S1 dulu udah seperti itu. Gitu. Oke. Mungkin dari saya, Pak, saya penasaran nih, karena kan Pak Roman S1 di Indonesia, S2-nya di Australia, S3 juga. Kemudian kan sekarang mengajar di UK. Kalau boleh dibahas nih, bedanya apa sih gitu? Maksudnya kan setiap negara mungkin beda sistem ya. Indonesia, ilmunya sama mungkin, tapi secara cara belajarnya gitu, if you can compare dari negara-negara itu dan sekarang di UK, sebenarnya keunggulannya itu apa sih, Pak? Ya, good question. Saya pengalaman memang di Indonesia, Australia dan Inggris. Mungkin saya mengawali dari perbedaan
culture studi di Indonesia dulu dengan Inggris. Ya, culture studi Inggris dan Australia hampir sama pengalaman saya. Tapi kalau dari Indonesia ke Inggris dan Australia itu berbeda sekali. Salah satu perbedaannya adalah critical thinking skill. Kemudian skill penulisan. Oke. Di Indonesia kebiasaannya seperti ini. Ketika menempuh studi baik SD, SMP, SMA, dan bahkan S1, S2, dan S3, saya pengalaman ngajar di S1, S2, S3 juga, tugas yang diberikan, misalnya membuat esai, ini kemudian ketika dikembalikan itu tidak ada feedback. Jadi hanya nilai. Sebut saja nilainya 70. Oke. Dosen selesai baca, kemudian kasih nilai, mahasiswa dapat 70, oke. Nah, ini bukan suatu proses yang kontinu. Kenapa? Karena si mahasiswa ini nggak ngerti kekurangannya di mana dan strength-nya di mana. Nah, nanti ketika ketemu mata kuliah lagi, maka ketika ada tugas lagi, sama aja dia levelnya di situ terus, 70 atau bahkan turun. Ketika lulus, mau diajak debat, debatnya bisa, tapi nggak ada kualitas. Kenapa? Karena nggak terbiasa untuk membangun suatu critical thinking yang berbasis pada bukti empiris, bukti riset. Nah, ini kebiasaan dari kecil memang sistem pendidikannya beda. Contoh, anak saya misalnya, kalau disuruh bikin esai, itu bukan pertanyaan isi loh ya. Kalau esai itu kan dipelesetkan kan ngisi. Nah, bukan seperti itu, namanya essay question. Jawabannya adalah membuat esai meskipun hanya berapa words. Esai itu apa? Dimulai dari introduction yang baik, di dalam introduction ada tujuannya, kemudian setelah itu diangkat isunya apa, kalau sudah diangkat isunya kemudian dikritisi. Kritisi itu bukan hanya menjelekkan, tapi strength-nya apa, weakness-nya apa, kemudian opininya apa, kemudian konklusinya apa. Oleh karena itu, di esai, ini kalau saya diberi tugas marking, ini pekerjaan yang cukup stressful. Kenapa? Waktunya habis seharian untuk memberikan feedback. Kalau nilainya cepat, 70, 80, itu cepat, 10 menit selesai. Tapi memberikan feedback ini kan kita harus bahasanya adalah bahasa yang penerima feedback ini harus ngerti. Kita harus menyampaikannya dengan baik juga bahasanya, kan gitu. Nah, ini yang perbedaan utamanya. Sehingga teman-teman biasanya di semester awal, termasuk saya dulu, itu biasanya jatuh di nilai tugas di awal-awal karena masih proses assessment. Kemudian referensi nggak terbiasa. Kita mengambil informasi dari sumbernya. Pertama kita nggak biasa ngambil melakukan literatur review dulu. Kemudian setelah kita ambil, kita nggak acknowledge sumbernya. Nah, ketika kita nggak acknowledge sumbernya, maka akan terdeteksi plagiat. Kemudian mahasiswa dipanggil kena kasus. Ini biasanya proses perbedaan signifikannya di situ. Mungkin ada juga pertanyaan yang sering saya dapat juga dari student, Pak. Kalau misalnya S1 udah accounting di Indonesia gitu. S2-nya kalau misalnya ambil accounting lagi, pertama apakah boleh? Kedua, apakah ngulang nggak gitu kira-kira? Ya, kontennya. Ya. Jawabannya tidak perlu ngulang. Kemudian apa yang diambil tadi kan ada beberapa pilihan kalau MSc ya. Ada accounting, accounting and finance, accounting and economics, maka kembali ke kebutuhan masing-masing. Untuk career plan-nya, tentu harus konsultasi dengan mungkin academic advisor. Tapi pengalaman saya, kebetulan saya ini agak beda. Tadi di slide mungkin satu poin belum masalah pekerjaannya, itu academics. Nah, saya memang dari S1, arahan orang tua, bahkan dipaksa mungkin, tapi saya senang. Saya memang diarahkan untuk jadi akademisi. Nah, untuk menjadi akademisi, ini path-nya, itu kan berarti S1, S2, S3. Nah, kebetulan saya dipaksa tanda kutip untuk cari beasiswa, untuk bisa pergi overseas. Ya, alhamdulillah dapat gitu ya. Nah, untuk menjadi akademisi, ini sekedar ilustrasi aja. Itu tadi S1, S2, S3. Nah, untuk S1, S2, S3 ini sebaiknya konsisten. Accounting, accounting, accounting. Makanya undergrad master saya PhD accounting terus karena supaya konsisten mendukung ya. Nah, teman-teman kembali tergantung ke kebutuhannya. Rekomendasi saya atau suggestion saya adalah mengambil mata kuliah course yang
mix accounting and apa gitu, finance, economics atau manajemen. Kecuali memang tujuan akhirnya mau jadi akademisi gitu, mungkin ambil yang sejalan akan lebih mendukung gitu kali ya. Betul. Tapi as long as Hmm. itu masih ada accounting sebagai core-nya, Hmm. apapun itu accounting and finance, accounting and management, kalau mau jadi dosen nggak masalah, asal core-nya masih accounting. Oke, baik. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan lainnya juga, mungkin Isabel mau highlight nggak soal scholarship yang ditawarin sama Essex? Ya, boleh banget. Jadi pertanyaan yang biasa teman-teman juga pasti nanya, tadi kan mungkin Pak Roman juga bilang ya, kalau dapat beasiswa dan segala macam. Nah, kebetulan mungkin Pak Roman dapatnya dari external funding. Nah, kalau dari Essex sendiri, jujur saja kita memang belum kasih 100% scholarship, kecuali di MBA kita. Kalau untuk master-master yang lain saat ini kita memang belum ada. Tapi yang kita ada, yang tadi saya juga sudah share linknya di chat group ya, kalau kalian bisa melihat ya, itu namanya Academic Excellence International Scholarship. Untuk anak-anak dari Indonesia atau mahasiswa Indonesia, kalau misal mau ngambil S1, itu memang harus dari A-level atau IB, karena kebetulan kurikulum SMA itu belum bisa langsung masuk ke S1-nya kita. Jadi kurikulum SMA dari Indonesia itu harus masuk lewat pathway. Nanti kalau ada yang tertarik dengan pathway, mungkin bisa ngobrol langsung dengan AECC team. Pathway-nya namanya Kaplan. Jadi mereka tetap ada program yang di mana kalian bisa ambil 3 tahun. Jadi kalau di UK itu kan undergraduate S1 itu 3 tahun. Begitu. Nah, untuk masuk ke masternya, kita ada beasiswa partial. Jadi namanya partial itu setengah ya, sebagian ya. Nah, yang kita tawarkan saat ini kalau IP kalian atau GPA kalian di atas 3, sebenarnya kalau di Indonesia di atas 3 harusnya nggak susah. Ya, jadi kalau di atas 3 langsung bisa dapat 4.000 pounds. 4.000 pounds itu kalau dirupiahkan sekitar hampir 80 juta ya. Itu lumayan sekali. Dan itu biasanya sekitar kalau dengan biaya master program kita saat ini yang di 19.000 something atau 20.000 itu sekitar hampir 20%. Begitu. Master di sana juga di UK juga cuma 1 tahun aja. Gitu teman-teman. Jadi kalau memang ada yang tertarik masih mau nanya tentang scholarship, beasiswa, boleh ngobrol dengan saya juga. Mungkin nggak hari ini nggak apa-apa, atau setahu saya kalau AECC team bisa ya hari ini kan bakal, tadi setahu saya banyak gitu registrasinya, mungkin ini hari Jumat TGIF semuanya udah pada masuk kantor kan, jadi mungkin udah nggak, mungkin kalau pada miss mungkin hari ini, kan nanti recording-nya bakal dikirim, nah nanti bisa bikin appointment dengan saya lewat timnya AECC, begitu. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau mau discuss one-on-one gitu, nanti ada link yang kita udah masukin sih di chat box. Jadi ada you can book your appointment. Jadi bisa book, nanti kita bisa bantu cater pertanyaan teman-teman. Mungkin as last question, mungkin ini ada pertanyaan mengenai PhD ya dari Pak Muhammad kalau nggak salah. Ya mungkin mau touch upon itu sedikit, Bel atau Pak Roman mengenai PhD in Accounting? Kayaknya langsung dengan expertnya aja Pak Roman mungkin ya. Untuk PhD Pak, memang banyak kayaknya untuk anak-anak Indonesia, mahasiswa Indonesia yang tertarik dengan PhD, gitu. Mungkin lebih ke what you have to prepare di awal, mungkin karena banyak yang masih mau ke sana tapi nggak tahu jalannya gitu. Karena kan stepnya beda dong kalau misalnya mau ambil master sama PhD itu total different pathway gitu. Jadi mungkin bisa di basicnya dari mana sih Pak mulainya gitu. Oke, terima kasih. Untuk mendaftar PhD ini memang strateginya atau path-nya itu agak beda ya dengan master dan undergrad. Kalau master sama undergrad itu cukup dari slide tadi, kemudian browsing, kemudian daftar. Mungkin lihat structure mata kuliahnya apa itu, kemudian bisa memutuskan untuk daftar. Tapi kalau PhD ini sebetulnya kan approach orang, karena mencari supervisor. Nah,
Untuk approach orang atau supervisor itu idealnya pertama tergantung bidang riset yang mau ditekuni. Nah, strength kami di ESSEC itu ada beberapa hal. Yang pertama, expertise kami itu dari sisi metodologi bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kemudian saya background-nya kuantitatif. Kemudian yang kedua, bidang kami itu bermacam-macam, cuman kalau saya bisa bilang strength kami adalah di sektor akuntansi sektor publik, akuntansi for not for profit organization, itu organisasi seperti rumah sakit, universitas, kemudian sustainability accounting, kemudian juga ada capital market atau listed corporations accounting. Oke. Untuk mendekati calon supervisor, tentu kalau yang sudah terbiasa riset, udah tahu orang-orangnya. Kita banyak top researcher di sini seperti Profesor Sazaduddin, kemudian Pawan Adhikari. Itu biasanya teman-teman kalau biasa riset udah biasa cite artikel-artikel mereka karena mereka punya outstanding publication yang banyak gitu ya. Kemudian awal komunikasinya itu berbeda. Kalau teman-teman yang mau ambil S1 S2 mungkin bisa menghubungi Mbak Christabel atau Mbak Yonela gitu ya. Tapi kalau PhD langsung bisa kontak ke dosen yang mau didekati dengan melihat profilnya di web kami. Kalau boleh saya share linknya sebentar. Ini saya copy paste link profil-profil dosen di ESSEC di Business School. Saya akan di chatbox ya kalau mau paste-nya. Oke. Lihat profilnya. Kalau teman-teman seperti saya dulu udah biasa riset, waktu S2 udah publish, jadi udah ngerti orang-orang yang mau dideketin. Tapi kalau belum ngerti, misalnya bisa lihat profil-profilnya di laman itu, kemudian mulai komunikasi. Kemudian biasanya kita respon. Kami melihat beberapa hal, ya pasti pertama nilai, tapi nilai itu pretty standard. Orang mau ambil PhD biasanya nilainya udah bagus-bagus, S1, S2-nya. Jadi itu biasanya udah sama lah gitu ya. Itu paperwork lah ya Pak. Iya, paperwork. Biasanya sekilas saja udah kelihatan. Jarang yang nilainya nggak bagus kok daftar PhD itu kan hampir minimal gitu ya. Kemudian topik risetnya. Nah, biasanya kalau kita tertarik, kita akan justru ngundang Zoom untuk ngobrol-ngobrol awal. Ini informal ya, di luar aplikasi formal. Atau lewat email. Itu bisa konfirmasi masalah topik dan lain-lain. Kalau interest, oke, silakan apply formal. Kalau apply formal mungkin Mbak Christabel sama Mbak Yonela bisa tahu jalurnya formal. Nanti bisa dalam suatu suratnya itu mengindikasikan bahwa sudah communicate dengan saya misalnya, atau profesor siapa. Nanti setelah memasukkan aplikasi, nanti di dalam grup kami akan disirkulat lagi. Ini dengan data sekian, biasanya sudah memenuhi standar minimal. Siapa yang mau tertarik supervise, misalnya, kemudian saya, oh iya, saya pernah komunikasi, saya tertarik. Kemudian saya diberi kewenangan untuk apa? Chat dengan calon mahasiswa via Zoom, sekedar observasi, misalnya karirmu mau ngapain, kemudian topiknya kalau dirubah sedikit metodologinya, sampelnya tak rubah ke negara lain bagaimana. Nah, sampai pada komponen keuangan. Nah, kita biasanya nyari mahasiswa yang komponen keuangannya sudah mulai terlihat jelas, dalam artian begini. Saya mau daftar ESSEC. Ada beasiswa, tapi syaratnya harus diterima dulu di ESSEC, apply-nya tanggal sekian, dan kalau berhasil maka mulai studi di autumn tahun ini. Nah, ini udah ada, to some extent sudah ada kemungkinan untuk datang benar ke ESSEC. Nah, saya kemudian interest, saya teruskan ke koordinator PhD program, saya happy untuk nerima. Ya, biasanya koordinator program akan ngikutin saya sebagai calon supervisor, kemudian keluarlah letter of offer. Itu kira-kira gambarannya. Jadi memang berbeda, ada komunikasi informal dulu. Gitu. Ya, I think it's very insightful karena it's from your end. Karena biasanya kalau dari kita kan dari sistemnya lebih ke jalur paperworknya gimana. Tapi dari point of view, ya, from your point of view is very helpful Pak. Thank you for that. Jadi kita tahu, oh kayak gitu ya ternyata
step by stepnya. Yeah, you're welcome. Okay, I think we also running out of time juga di jam 5. Jadi I'd like to say thank you untuk Pak Roman, untuk Abel, untuk your time and everything that you share today. Terima kasih juga buat teman-teman yang join sesi hari ini. Again, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau pengen apply, just let us know. Tim ICES Indonesia akan bantu kalian untuk apply. Our service is free of charge. Jadi kita akan beneran bantu kalian untuk aplikasi sampai nanti visa. So yeah, I think that's all for today. It's have a good weekend, everybody. Jadi stay safe, stay healthy always. Jadi sampai ketemu lagi di webinar kita lain lagi. Thank you, Essex team. Thank you, bye. Makasih semuanya, bye. Bye. Saya bisa leave ya? Ya Pak, terima kasih That's ya the Pak. thing about life. It can be unpredictable, but your dreams need not be. How far would you go to make your dreams come true? How close are you to reaching those goals set by you? While others focus on a new normal, you focus on a new beginning. Look around for what inspires you. Build your narrative. After all, it's your story to tell. Take a chance. Take a leap. Begin your study abroad journey with us. Looking for the right course for you? Welcome to ACC Global's Course Search, your one-stop platform for all your international education needs. Browse through millions of free, valuable study abroad resources to pursue your international study dream. To begin your search, type in your preferred course in the search bar. Filter by sub-course category, level of study, destination preference, tuition fees, duration, and post-study work visa. With a destination drop-down, you can search for the preferred destinations of your choice. You can also filter down courses by top-ranked universities in your preferred destination and their rankings. Browse through various career choices, and you can also browse through free student resources like articles on tips to study abroad, the latest news, etc. We are here to support you with every step of your study abroad journey. To explore your course options, visit search.accglobal.com.